Assalamualaikum, hai viewers. Jadi untuk minggu pertama ini kita bakal bahas tentang apa sih SSK dan seputar SSK. Dan di sini ada dua host kan. Kita bakal kenalin sama hostnya dulu, baru bintang tamunya. Di sini dimulai dari saya, Alisa Safira dari kelas E6 F5. Saya Muhammad Rafael Nabil dari kelas 6 ITIKA. Sekarang hostnya udah kenal dong dua-duanya. Sisa bintang tamunya nih, Bu Husnul, monggo. Saya Ibu Husnul Khotimah di SMP 5 mengampu mata pelajaran BK, kemudian juga sebagai Ketua SSK di SMP 5. Baik Bu, berarti teman-teman sekarang udah kenal kita bertiga dong. Sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama dulu yuk. Menurut Bu Husnul, apa sih itu SSK, Bu? Nah, SSK atau kepanjangan dari Sekolah Siaga Kependudukan itu adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana di dalam mata pelajaran dan juga mengintegrasikan di dalam kegiatan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan yang paling penting adalah di sekolah itu adanya pojok kependudukan sebagai sarana edukasi kependudukan bagi siswa-siswa dan orang tua masyarakat sekitar. Begitu. Kalau SSK tuh kenapa perlu di sekolah? SSK itu memang sangat diperlukan karena beberapa manfaat SSK diantaranya adalah membantu siswa-siswa itu untuk peduli kependudukan, menjadi influencer bagi teman-temannya dan menyiapkan mereka menjadi generasi yang peduli dengan kependudukan. Kalau proses terbentuknya SSK di SMP 5 itu gimana, Bu? Proses terbentuknya SSK di SMP 5 itu dimulai tahun 2019, di mana proses terbentuknya adalah penunjukan. Jadi SMP 5 langsung ditunjuk menjadi SSK dengan 5 sekolah lainnya, yang diantaranya adalah SMP 5, SMP 10, SMP 21, SMA 7, dan SMA 10. Pada tahun 2019 ketika kita ditunjuk menjadi SSK itu kita masih blank, apa sih SSK itu? Ya, diberi SK sudahlah kita stuck di tempat, jalan di tempat. Tetapi karena kepedulian dari Dinas Sosial, akhirnya kita diajak berkunjung ke MAN 1 Bojonegoro, di mana mereka sudah lebih dulu menjadi sekolah SSK. Nah, dari sanalah terbuka pikiran kita, oh ternyata SSK ini seperti ini. Dan bagus juga lah kalau program-program itu diterapkan di sekolah kita. Nah, dari situlah akhirnya SSK di SMP 5 ini dibentuk, diaktifkan lagi. Kan pasti pada saat awal-awal itu belum ada murid yang menjadi anggota SSK kan Bu? Itu pemilihan kader-kadernya seperti apa Bu? Nah, pemilihan kader itu melalui beberapa proses. Yang pertama adalah pemilihan dari masing-masing kelas, pendaftaran. Kita buka pendaftaran untuk pemilihan kader, kemudian diadakan tes tulis juga sebagai pemahamannya, kemudian wawancara. Karena kader-kader SSK itu nantinya harus bisa berkomunikasi. Karena harus menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam kependudukan itu sendiri apa. Harus menguasai semua materi yang ada di pojok kependudukan. Harus bisa menerima tamu dengan baik dan lain sebagainya. Sehingga memang untuk anak-anak kader diperlukan anak-anak yang pilihan dan mau bekerja. Karena kader inilah nanti yang akan mengganti, memberi informasi, upload di medsos dan lain sebagainya. Ini kader-kader SSK didampingi oleh Bapak Ibu guru yang penanggung jawab kader ada sendiri. Kalau perjalanannya SSK mulai dari 0 sampai saat ini itu gimana, Bu? Nah, seperti awal tadi yang Bu Kusnul katakan bahwa SSK kita mulai tahun 2019, kemudian stuck ya jalan di tempat, akhirnya kita ke MAN 1 Bojonegoro, dan di tahun 2021 itu kita diikutkan lomba. Ya, kita diikutkan lomba pada saat itu kepala sekolahnya masih Bapak Burhan almarhum yang beliau sangat mendukung sekali dengan kegiatan SSK. Kemudian pada saat itu beliau mengatakan bahwa gimana ikut lomba atau enggak. Bu Kusnul selaku ketua itu langsung ya Pak ikut lomba. Kalau ikut lomba oke, berarti harus all out seperti itu. Nah dengan dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah, dukungan penuh dari Bapak Ibu Guru, kita akhirnya ikut lomba. Dari
5 sekolah SSK yang ada di Kota Malang semua diikutkan, dan alhamdulillah yang masuk sampai juara nasional itu hanya SMP 5. Dan itu memang tidak kita duga bahwa kita bisa tembus ke nasional, karena kan seleksinya kota. Setelah itu masuk seleksi provinsi. Setelah itu masuk nasional. Dan hanya SMP 5 yang akhirnya masuk juara nasional, dan kebetulan itu juara 1. Kan berarti sudah dari nol, terus kita mendapat juara nasional, dan sampai saat ini tuh pendapat Bu Husnul terhadap SSK yang saat ini bagaimana, Bu? Kalau pendapat Bu Husnul dengan SSK SMP 5 ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dalam arti tidak stuck di tempat. Seperti pesan juri pada saat kita lomba nasional, bahwa sekalipun kita sudah juara nasional, jangan diam di tempat. Terus mengadakan perkembangan-perkembangan, karena nantinya akan ada sekolah yang belajar kepada kita, dan ternyata memang kita banyak sekali tamu dari mana-mana. Nah, perkembangannya cukup bagus, perkembangan untuk kader-kadernya juga Bu Husnul luar biasa ya. Saya selalu memantau untuk kegiatan kader dan lain sebagainya, dan saya suka, saya senang, saya bangga dengan SSK dan kadernya dan Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bu, sekian dulu sesi kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Fivers, podcast kita nggak selesai sampai di sini aja loh. Habis ini akan ada mungkin bagian dari SSK. Buat teman-teman yang belum nonton, kalian bisa nonton ini untuk mengetahui apa sih SSK, sebenarnya ada apa seperti itu. Ditonton ya. Hai Fivers, jadi aku bakal ngenalin kalian sama ruang pojok kependudukan. Pas pertama kali kalian masuk, itu kalian bakal lihat peta Kota Malang. Di sini tuh kalian bisa lihat kayak seberapa padat sih penduduk di kecamatan di Kota Malang. Kayak sebagai contoh tuh ada Kecamatan Kedung Kandang di sini, itu penduduknya 25% dari seluruh penduduk di Kota Malang. Habis itu setelah di peta Kota Malang, kalian bisa lihat ada mainan-mainan kecil di sebelah sini. Di sini tuh ada monopoli sama ada ular tangga. Di ular tangga ini pertanyaannya terpendudukan. Kayak di sini tuh ada kartu-kartu yang isinya pertanyaannya. Terus di sini ada jawaban dari pertanyaannya, tapi kalian nggak boleh nyontek. Terus di sini ada aturan-aturan permainannya. Di sampingnya ular tangga ada monopoli. Monopoli ini ada cara bermainnya, aturannya. Terus di sini monopolinya tuh tentang kota-kota di Provinsi Jawa Timur. Terus di sini ada kartu-kartu dan pokoknya pelengkap-pelengkapnya permainan monopoli. Habis itu di sampingnya permainan-permainan ini, kalian bisa lihat ada lemari yang isinya kayak begini. Ini tuh ada headline news. Terus di sini tuh berita-berita yang kita update kayak setiap 1-2 bulan sekali. Selanjutnya di bagian ruang pojok kependudukan yang sebelah sana bakal dijelasin sama temen aku. Hai Fivers, jadi aku Reta, aku yang bakal ngenalin ke kalian apa aja sih yang ada di ruang SSK. Ini ada pohon literasi. Ini isinya tentang seputar informasi kependudukan yang biasanya juga kita desain semenarik mungkin. Next. Ini ada world map. World map ini isinya tentang benua-benua gitu. Terus biasanya kita cantumin karakteristiknya dan juga kita deskripsiin. BTW guys, ini ada piala yang waktu itu disebutin Bu Husnul. Terus ini yang terakhir ada pojok literasi. Pojok literasi ini pastinya banyak buku-buku yang isinya tentang materi kependudukan. Oke guys, sekian itu dulu dari kita. Kalau misal kalian berkunjung ke sini, pastinya lebih banyak yang bisa kalian explore. Jadi jangan lupa berkunjung ke ruang SSK ya. Bye bye Fivers.